Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya setiap hari. Balik lagi di channel kajian online. Teman-teman, update terbaru persidangan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Sidang teman-teman di ruangan persidangan tentu makin panas. Saling adu argumen, saling tuduh menuduh antara jaksa KPK dan juga kuasa hukum Hasto Kristianto. Rupanya makin teman-teman sengit rasanya. Bahkan teman-teman di sini kuasa hukum Hasto sampai teman-teman menantang jaksa KPK untuk membuktikan semua ucapan-ucapannya. Di sisi lain jaksa KPK teman-teman terus saja memberikan bukti-bukti yang mengskakmat, membuat mata Hasto Kristianto melotot karena kaget kenapa ini KPK mempunyai berbagai file, berbagai bukti-bukti yang harusnya sudah dihancurkan oleh Hasto Kristianto. Tentu teman-teman kita belum lupa saat jaksa KPK memutar rekaman suara Saiful Bahri, rekaman suara Ibu Tio, rekaman perintah ibu yang menggetarkan ruangan persidangan. Kita juga mendengar teman-teman melihat chat dari WA Hasto Kristianto yang memerintahkan untuk memudahkan Harun Masiku agar menjadi anggota DPR. Bahkan bukti transfer teman-teman, dana talangan juga didapat KPK untuk memperberat posisi Hasto Kristianto. Jadi ya rupa-rupanya Pak Hasto ini disebut teman-teman memberikan dana talangan 600 hingga 1,1 miliar untuk menyuap Wahyu Setiawan kala itu. Jadi ya Pak Hasto memang sudah sangat terpojokkan teman-teman. Sudah cukup sulit langkahnya, tapi hari ini kita bakal tengok saja di ruangan persidangan bagaimana sengitnya ini kuasa hukum Hasto Kristianto membela mati-matian kliennya. Ya bonus kalau misalnya Pak Hasto ditahan bakal hangus. Otomatis ya harus mati-matian, harus all out membela Hasto Kristianto. Oke, tanpa panjang lebar teman-teman, kita simak lagi video selengkapnya. Dakwaan orang dihukum, boleh nggak? Ya enggak, kalau nggak boleh nggak ya. boleh, betul. Kalau begitu sama semua kita ini. Nah kalau begitu saya masuk yang lebih teoritis. Karl Jasper saya masuk. Saudara Ali pasti baca Karl Jasper. Iya. Dia membedakan antara guilt and responsibility. Yang saya tanya, Iya, betul. tolong terangkan makna dari Iya, kalau kita guilt melihat dulu. Kalau kita melihat guilt itu kan kalau dalam konteks itu suit ya Pak, kesalahannya. Oke. Sedangkan kesalahan itu adalah yang wajib ada untuk memberikan responsibility atau pertanggungjawaban pidananya. Baik, terima kasih Ali. Sekarang responsibility apa? Ya itu pertanggungjawaban yang dibebankan kepada dia ketika ada kesalahan. Black clause dulu deh ya, kita pakai Ya. kamus ya hukum Oke, black siap. clause ya. The obligation to answer ya for act done and to repay or otherwise make restitution for any injury it may have caused ya, kewajiban untuk bertanggung jawab ya kan, Betul. itulah responsibility. Ya. Siapa yang dimintai pertanggung jawab? Yang telah melakukan perbuatan guilty, kebersalahan. Ya. Betul ya? Betul. Sekarang pertanyaannya, orang lain mengatasnamakan saya, orang lain ya kan jual-jual nama saya, ya Patra nih nyuruh minta ya duit biar kamu lulus ujian UPA. Yang salah kan orang itu dong. Ya. Saya kena nggak? Ya harus dibuktikan. Kalau hanya membawa nama saja tidak. Persis. Oleh karena itu Ya. saya tanya tadi harus dibuktikan, Betul, hukum betul. pembuktian. Berbeda ya. Betul. Baik. Sekarang menambahkan Pak, memang kalau dalam konteks itu kan harus membuktikan. Makanya saya tekankan berkali-kali harus ada pengetahuan yang dibuktikan. Betul. Ya. Ya. Kalau yang nanya penuntut umum ilustrasinya pasti memberatkan gitu loh. Kan saksi nggak sampai ke sana. Saya juga bisa sampai pagi nih ilustrasinya meringankan semua nih. Ya kan? Ya. Artinya itulah pentingnya hukum pembuktian. Baik. Kalau begitu, mengapa ada hukum acara kita mengenal SP3? Surat perintah penghentian penyidikan. Kenapa? Iya, karena itu kan dikaitkan dengan
awal mulanya adalah gugurnya penuntutan, Pak. Ada gugurnya penuntutan pasal 76, 77, 78 bahwa ketika ditemukan hal-hal seperti itu perlu dihentikan. Kemudian ditambahlah ketika dia bukan perbuatan pidana, ketika tidak cukup bukti, penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan perkaranya. Terima kasih Ali. Jadi antara lain karena tidak cukup bukti, perbuatan yang disangkakan bukan tindak pidana. Iya. Kesimpulannya karena penyidik belum tentu benar. Iya betul. Iya dong. Ada proses pemeriksaan sidang di pengadilan. Iya, makanya ada SP3. Kalau benar semua nggak usah sidang ya ahli ya. Betul. Kalau begitu, mengapa ada lembaga pra peradilan yang boleh menguji sah atau tidak sahnya penetapan tersangka? Iya, karena itu sebagai bentuk habeas corpus, Pak, menjaga hak asasi manusia dari tersangka. Karena penyidik belum tentu benar. Betul. Juga. Iya kan? Karena bisa diuji keabsahan. Persis. Ya. Inilah gunanya kita menguji nih. Ya. Sekarang, mengapa ada istilah putusan bebas, freisprach? Kalau putusan bebas karena tidak terpenuhi dakwaannya, tidak terbukti. Terbukti secara sah dulu kan? Ya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oke. Berdasarkan 183. Baik. Sekarang saya ke aspek sejarah hukum pidana. Ali terangkan di muka persidangan ini. Ya. Mengapa dalam hukum pembuktian dipersyaratkan harus ada 2 orang saksi? Iya, konsep unistesis kan karena tidak bisa kita your words against my words. Jadi harus terbukti dan memiliki keterkaitan. Sekalipun saya harus tekankan juga di dalam pasal 185 tentang saksi itu ada levelnya, Pak. Ada 2 saksi. Tapi ketika sedikit-dikitnya pun ada 1 saksi, wajib tetap didukung dengan alat bukti lainnya. Jadi betul itu universitas juga berkembang gitu. Sejak kapan itu? Di pasal 185 ayat 5 ketika tidak ada 1 saksi, walaupun konsep utamanya. Bukan, saya enggak menyalahkan Pak Ali, enggak. Maksud saya sejak kapan asas itu diintrodusir dalam peradaban itu kapan? Oh, dulunya ada 2 orang kapan saksi diluarkan? Hah? Itu sudah sejak adanya hukum pembuktian. Sejak hukum Hammurabi betul. Ya, 1754 tahun sebelum Masehi, betul ya? Betul. Baik. Fir'aun juga begitu kan, waktu zaman Mesir menurut katanya kejam pakai 2 orang saksi kan? Betul. Baik. Kalau begitu saya masuk lagi. Bahkan dalam beberapa sejarah Islam ada beberapa dia harus ada 4 orang saksi dalam kejahatan-kejahatan tertentu. Maksudnya kalau kita kembangkan tergantung tindak pidananya. Wah, ini enak nih. Tadi apa sejarah Islam? Iya. Saya masuk ke sebagai contoh. Nah, itu masuk kita. Ya, kalau begitu saya masuk. Pernah dengar ya kisah baju zirahnya Khalifah Ali? Iya, betul. Yang dicuri oleh orang Yahudi, ya. Kenapa ternyata hakim yang adil itu memberikan baju zirahnya akhirnya kepada orang Yahudi? Kenapa? Karena tidak terbukti. Karena tidak ada orang yang melihat. Karena tidak ada saksi. Ya, itulah pentingnya ya. Udah tahu orang-orang kalau ditanya semua ini ya kan, baju zirahnya Khalifah Ali ya. Betul. Tapi di muka persidangan karena ketiadaan saksi mata dibebaskan. Begitu ya? Iya. Nah, kalau begitu, apakah kita boleh menafsirkan ya yang namanya ketiadaan ahli itu ya kita kadang-kadang sendiri? Saya mau masuk ilustrasinya begini. Ahli saksi sudah dipanggil 15 orang. Tidak ada yang menyaksikan langsung, ya, mendengar langsung, ya, mengalami langsung di 2 perkara, suap dan perintangan. Boleh nggak penuntut umum menafsirkan? Tetap ada itu kok. Bisa nggak? Iya, harus dilihat tadi. Misalkan ada 1 saksi, apakah didukung oleh alat bukti lain, Pak? Dan itu nanti diserahkan kepada majelis. Saya nggak ngomong 1 saksi. Ya kan ilustrasi saya tidak ada orang saksi. Boleh nggak? Sama sekali saksi. Nah, kalau tidak ada sama sekali saksi memang ya akan sangat sulit. Itu karena kejadian di pencurian baju zirahnya Khalifah Ali. Ada 2 orang saksi, keluarganya. Ya, ibu, ya, istrinya. Nengok majelis saja, nggak usah kanan kiri ya.
ya kan? Siapa? Ya, bahkan karena istrinya dan anaknya itu nggak dianggap saksi kan begitu dalam khasanah hukum Islam, kita diajarkan hukum pidana Islam kan? Betul. Betul ya? Karena nggak bisa ditafsirkan dong. Ya, makanya diserahkan kepada majelis hakim dalam pasal 188 apakah ada ketersesuaian antara alat bukti. Saya nggak ketersesuaian. Kalau itu nanti ada ini pertanyaannya. Siap. Pertanyaan saya, apa boleh di ruang sidang ini menafsirkan sendiri tuh, ya, saksi 15 orang bilang tidak pernah melihat, menyaksikan, mengalami sendiri, boleh nggak penuntut umum deh? Ya, memang kewenangan penafsiran alat bukti bukan di penuntut umum. Udah, ini ke penuntut umum aja. Kalau majelis hakim jangan kita ajarin, marah lewat nanti, gimana sih kalian? Iya betul. Nah, oleh karena itu sekarang, ya, masuk deh ke persesuaian alat bukti. Tadi saksi udah ngundang-ngundang pula persesuaian. Apa yang dimaksud dengan persesuaian alat bukti? Persesuaian itu bisa terkait misalkan circumstantial evidence atau tidak, tetapi Circumstances evidence. Ya. Circumstantial Circumstantial evidence. Nah, oke. jadi kan bisa jadi dalam satu kasus tidak ada direct evidence. Ya. Maka circumstantial evidence yang terhubung bisa Ya. menjadi keterkaitan antara satu saksi dengan alat bukti lain yang menjadikan alat bukti yang disebut dengan alat bukti petunjuk. Pertanyaannya, ya, alat bukti petunjuk ini sekarang, Ya. boleh nggak berdiri sendiri? Tanpa ada keterkaitan alat bukti. Ya, tanpa ada keterkaitan lah. Kalau alat bukti petunjuk ini makanya juga perkembangan Pak dalam pembahasan KUHAP juga. Karena Enggak, saya kalau Ya. RU KUHAP Undang-Undang Nomor 1 ini kita udah baca. betul. Ya, kan? Jadi sederhananya petunjuk itu kan kewenangan hakim untuk melihat ketersesuaian antara saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Karena pertanyaan saya benar. Iya. Ya. Bagaimana Pak? Pertanyaan saya, boleh nggak alat bukti petunjuk itu berdiri sendiri? Boleh nggak? Alat bukti petunjuk berdasarkan 188 harus berdasarkan ketersesuaian alat bukti tadi. Itu. Iya betul Pak. Harus ada ketersesuaian. Betul. Harus ada corroboration. Corroborative evidence. Ya, corroborative evidence. Kan gitu kita diajari kan Betul, gitu. betul. Ya kan? Iya. Pertanyaan saya, ada alat bukti petunjuk, chat, rekaman dan seterusnya, ya, Oh iya. ya kan? Lalu untuk ya persesuaian dan atau katanya corroboration itu dipanggillah saksi itu yang katanya betul-betul terlibat percakapan, ya, Iya. bukan itu katanya, enggak, ya kan? Contoh misalnya, ya. Ada bukti chat menggunakan istilah bapak, ya kan, ditanya dong sama penuntut umum, bapak ini siapa? Katanya penuntut umum, bapak ini Pasto katanya, ya kan? Kan ditanya tuh kalau kita mau pakai persesuaian kan gitu. Sorry, ilustrasi Pak Amir, ya kan? Panggil tuh yang ngomong, itu siapa? Bukan, katanya bukan Pak Amir, itu Pak Udin. Nah gimana tuh? Corroboration nggak? Iya, memang harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Tapi memang saya perlu tambahkan juga Pak, ini yang menarik kalau Bapak pertanyakan tentang alat bukti elektronik, karena kalau kita ingat lagi pasal 26 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang melahirkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti petunjuk. Nah ini memang nanti diserahkan karena penafsirannya apakah dia nanti berdiri sendiri seperti pertanyaan Bapak atau tetap merujuk pada 188 KUHAP karena dia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Korupsi. Kalau itu saya nggak masalahkan. Oh, siap. Yang saya masalahkan tetap harus ada persesuaian ya. Iya betul. Nah. Kalau untuk menjadikan baby sekrahnya dia memiliki kekuatan hukum kan Ya. itu cukup. Ya. Betul. Pak Ali Muhammad Fatahillah, ya, ada chat, ya, saya WA, ya kan? Pak gimana? Anak saya dilulusin nggak ujian? Sip, katanya. Ya, dipanggil Bapak. Sip itu maksudnya apa? Sip itu yang nggak enak aja sama ini atau apa? Kan Bapak harus ditanya dong. Benar? Betul. Menggelamkan nggak? Kan ditanya saksi supaya namanya corroboration itu terpenuhi ya. Betul. Kalau betul enak kita. Saya lanjut kalau betul. Pertanyaan saya sekarang, ya, apa yang dimaksud
ya, in dubio atau istilah atau aksioma atau itu banyak perkataannya ya kan. Ada yang bilang oh ini pepatah, ada yang dibilang ini bisa jadi asas. In dubio pro reo. Apa? In dubio pro reo berarti di dalam keraguan dijatuhkan hal yang paling meringankan terdakwa. Sebenarnya itu diwujudkan di dalam pasal 183 Pak. 183 KUHP itu kan menegaskan bahwa bahkan kata-katanya hakim dilarang menjatuhkan pidana. Jadi hakim dilarang menjatuhkan pidana tanpa minimal 2 alat bukti dan keyakinannya. Dan ini kok karena negatif vetalik teori dia wajib ada keyakinan. Dengan ribuan alat bukti pun tidak timbul keyakinan, tidak bisa. Tapi dengan 2 alat bukti pun hanya 2 terbatas, tapi hakim yakin dia boleh menjatuhkan vonisnya. Jadi itu memang diserahkan kepada hakim. Jadi ada keyakinan di dalamnya, itu memang ejawantah dari aksiom atau adagio in dubio pro reo. Nah, mengapa ada seringkali dikaitkan in dubio pro reo itu ya dengan penjelasan lebih baik menghukum ya lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Kenapa? Iya, jadi agar tidak salah menerapkan ketidakadilan. Maka bobot dari pembuktian, bobot dari persidangan ya itu jaminan terhadap hak asasi manusia ya. Iya, ya betul. Karena hukum acara memang lahir untuk perlindungan hak asasi manusia. Betul, bukan perlindungan penyidik, bukan kan? Iya. Iya. Nah, sekarang kalau begitu saya tanya nih, ya. Kalau begitu apa yang dimaksud dengan dalam tradisi common law itu disebut dengan beyond reasonable doubt? Apa? Ya, sebenarnya beyond reasonable doubt itu sebenarnya bahasa lain saja dari in dubio pro reo. Cuma kan nanti probable evidence-nya berbeda-beda. Kalau di negative vetalik theory seperti kita itu tetap wajib ada minimal 2 alat bukti. Tapi di tempat common law yang melahirkan beyond reasonable doubt itu banyak yang melahirkan dia hanya menggunakan conviction rationale, hanya berdasarkan keyakinan saja. Bukti dengan terbatas pun asal yakin itu bisa, makanya kebanyakan dipakai dalam sistem juri agar dia yakin sudah cukup, tidak diwajibkan begitu Pak. Itu yang saya mau tanyakan. Ya, itu supaya ahli yang menerangkan. Kalau saya udah tahu tadi ya kan. Siap. Makanya ya di dalam persidangan yang tidak menganut sistem juri ya, maka penuntut umum harus dibebankan dengan sungguh-sungguh dan objektif pembuktiannya mereka yang tanggung jawab kan. Ya, itu kan. Ya. Kalau begitu ya nanti kalau pasal 21 pasal suap nanti ada rekan yang ini, nanti saya ngawali aja ini ya. Oke, kalau begitu kita sudah panggil masuk nih saksi ya, kita sudah panggil saksi. Kenapa di dalam istilah saksi itu ada yang menyebut saksi fakta atau saksi mata? Kenapa, alasannya apa? Ya, ini karena berdasarkan pada konsep KUHP kita juga sebelum putusan MK bahwa saksi adalah yang melihat, mendengar dan mengalami langsung peristiwa tersebut. Baik, itulah kenapa ya disebut fakta dan mata kan. Ya. Jadi orang saksi di bawah sumpah harus betul-betul ya dia menyatakan dia melihat langsung, dia mendengar langsung, dia mengalami langsung. Kalau betul saksi menyatakan bahwa dia menenggelamkan HP, dia harus ya mengakui dong menenggelamkan, karena dia yang menenggelamkan kan begitu, ya kan? Kalau saksi disuruh ya merendam, berarti saksi itu dong harus ya sebagai alat bukti kan? Ya. Oke. Saksi ya, saksi pernah baca putusan. Sorry. Ini gara-gara banyak nongkrong sama ini. Ahli ya, pernah ahli membaca putusan ya. Kalau bilang enggak apa-apa. Putusan Majelis Hakim Agung ya yang membebaskan seorang terdakwa ya karena tidak ada saksi yang melihat ya dalam perkara kecelakaan maut yang diperiksa oleh PN Tulungagung
Ya, jadi ada seorang anggota DPRD kecelakaan katanya, dituntutlah oleh penyidik, diperiksa oleh penyidik, dituntut oleh penuntut umum, putus ya di pengadilan selama ya sekian lamanya. Di dalam putusan Mahkamah Agung ya, kalau nggak saya ingat itu Mahkamah Agungnya Pak Joko Sarwoko, Pak Andi Samsonandro, dan Pak Suhadi tanggal 27 November 2012 membebaskan si orang ini ya, dalam pertimbangan hukum itu tegas dinyatakan karena ketiadaan saksi. Saudara tahu nggak? Saya sepertinya mengetahui beritanya tapi membaca putusannya tidak. Baik, tapi pernah dengar itu ya. Nah, kalau nggak pernah dengar saya tanya begini. Secara objektif, ya, apakah ini berdasarkan keahlian saudara ini ya? Secara objektif di dalam dunia akademik, ya, Ya teman-teman, barusan kita sudah mendengarkan, menyaksikan jalannya persidangan dengan durasi yang cukup lama. Mudah-mudahan teman-teman kuat menontonnya, di mana ini ya tim kuasa hukum Hasto Kristianto mencecar saksi jaksa KPK di ruangan persidangan dengan tujuan untuk mempermalukannya. Tapi ya saksi KPK tentu di sini punya mental yang sangat kuat karena membela kebenaran, tidak takut teman-teman dengan intimidasi yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Hasto Kristianto. Kita mendengarkan juga teman-teman bagaimana ngototnya ini kuasa hukum Hasto Kristianto untuk menyudutkan ini saksi jaksa KPK yang jelas teman-teman hakim yang bakal memutuskan, bukan pengacara, bukan saksi, tapi hakim yang bakal memutuskan apakah ini Pak Hasto ini memang bersalah atau tidak. Kayaknya sudah sangat cukup, sudah sangat lengkap apa yang kita simak di ruang persidangan. Dan jangan lupa teman-teman, biar nggak ketinggalan update terbaru kasus Sekjen PDIP yang bakal terus kajian online kawal, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mungkin itu teman-teman, tulis pendapat kalian setelah melihat video ini di kolom komentar, kita bakal diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.